Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini Jumat. Saya jalan-jalan lagi ke kebun durian. Saya sudah tidak sesering dulu ke kebun karena jadwal pekerjaan saya sudah lumayan padat. Jadi karena untungnya kebun ini jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saya, paling sekitar 500 meteran kurang lebih. Jadi saya sebentar-sebentar juga disempatkan datang ke sini. Baiklah, kita akan lihat perkembangan tanaman saya di umur yang sekitar 1 tahunan. Jadi ada yang 1 tahun lebih 1 bulan, rata-rata 1 tahun semua. Jadi saya tanamnya Januari tahun kemarin, sekitar 6 batang, dan sisanya bulan Maret. Nah ini bulan Maret, jadi umurnya sekitar 1 tahun rata-rata. Nah jadi begini perkembangan tanaman saya di musim penghujan yang panjang ini. Jadi di tempat saya, tepatnya di Desa Koto Alam, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah jadi di sini diguyur hujan, musim hujan yang sangat panjang sekali. Udah hampir 1 tahun hujan turun di sini. Nah, jadi beginilah penampakan tanaman saya di saat musim penghujan yang panjang ini. Nah ini adalah bawor, terlihat masih sehat. Jadi saya di musim penghujan ini saya tidak memberikan pupuk terhadap tanaman durian saya. Karena di musim penghujan ini saya rasa pertumbuhan durian itu bagus. Cuman yang kita antisipasi adalah jamur dan hama-hama lainnya. Jadi saya di musim penghujan ini saya hanya memberikan kapur dan lomit terhadap tanaman durian saya. Nah ini semaknya juga sudah mulai agak tinggi karena saya belum ada waktu untuk membersihkannya. Nah jadi begini penampakannya, montong usia 1 tahunan. Jadi ini kena jamur lembek batang dulu, tapi sudah saya obati. Ini sudah kering, jadi dia nunggu kulitnya menyatu kembali. Nah, tapi ini sudah sembuh. Ini juga masih montong. Nah, ini semaknya sudah lumayan tinggi. Ini musang king yang dulu tanaman ini di sini, bagi yang menonton video saya, ini dulu tergenang air di sini. Jadi tanahnya ini sudah saya tinggikan dan sudah saya buatkan parit ke sana. Jadi udah alhamdulillah dia sudah mulai bagus. Nah ini dahannya sudah mulai membesar. Saya sudah tali karena musang king ini saya lihat dahannya cenderung lebih cepat naik ke atas, cenderung tegak gitu. Nah ini juga masih musang king, sudah saya tali-tali. Saya belum melakukan pengurangan cabang karena masih di musim penghujan ini. Saya takutnya nanti malah timbul jamur. Ini sangat rapat sekali dahannya ini. Ini musang king. Jadi teman-teman yang penonton video saya, yang nonton video saya dari awal dulu, ini batangnya bibit saya beli lemas ini. Jadi ini dahannya naik bagus, saya potong batangnya. Nah ini dahan yang sudah naik. Nah jadi batang aslinya bibit yang saya beli itu berpenyakit, lemas-lemas, sudah tua begitu. Nah ini cabangnya saya jadikan batang. Nah ini sekarang hasilnya bagus. Ini sudah lebih 2 meter. Kita jalan-jalan ke sini. Nah ini bawor. Ini pertumbuhannya saya pikir luar biasa. Ini bibit saya beli di pembibitan IK Risman Farm. Ya salah satu
petani dan YouTuber yang sudah sukses di daerah kita Sumatera Barat. Nah, ini bibitnya pertumbuhannya bagus. Ini bawor. Ini paling umur 1 tahunan. Ini sudah saya kurang-kurangi dahannya karena terlalu rapat dan terlalu rendah. Ini sudah saya kurangi. Ini juga saya buang terlalu rapat. Ini nanti lihat keadaan. Nah, ini sudah saya coba tarik ke sana biar enggak bertemu dengan dahan ini. Ini bawor umur 1 tahunan. Nah, ini juga bawor, tapi yang satu ini pertumbuhannya tidak terlalu baik menurut saya. Nah, ini sudah terubus karena musim hujan ini, tapi dia masih kecil, umurnya sudah hampir 1 tahun juga. Nah, begini penampakannya. Tingginya paling baru 1 meter up, masih sama kayak bibit. Ada juga bibit saya yang tidak bagus pertumbuhannya. Ini juga bibit susulan, ini malah belum sampai 1 tahun umurnya. Nah, yang di sini dulu mati, saya ganti dengan musangking. Musangking yang ini saya beli di daerah Pekanbaru waktu itu. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Karena ini bibit kita tidak beli di pembibitan, kita beli di tempat orang yang jualan di pinggir jalan. Jadi saya tidak terlalu yakin bibit ini bagus nanti atau tidak, tapi pertumbuhannya bagus, saya sudah senang. Nah, ini musangking. Nah, begini musangking itu rata-rata di tempat saya, tidak tahu di tempat rekan-rekan, dahannya itu cenderung tegak. Nah, makanya dia harus ditali ke bawah begini. Nah, kalau dibiarkan dia tegak semua dahannya seperti ini. Nah, ini musangking. Kita lanjut. Jadi hari ini saya memvideokan tanaman saya. Nah, yang ini terserang penyakit semenjak dari bibit. Jadi saya awal mula berkebun durian, saya tidak paham betul dengan bibit. Jadi saya beli dengan orang-orang yang ngantar pakai ngampas, pakai L300. Nah, ini dari saya beli, dia sudah ada, kalau saya lihat di YouTube kata Mas Agus Widodo, ini katanya kutu wijen. Jadi ini sudah pernah sembuh. Saya semprot dengan fungisida insek rutin. Jadi mungkin ini kembali lagi karena saya tidak rutin lagi melakukan penyemprotan. Nah, ini semua ini sudah daun baru. Nah, jadi kita lihat dulu perkembangan tanaman ini. Kalau tidak mungkin diselamatkan, nanti akan kita TW dengan tanaman lain. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, ini musangking saya yang paling super menurut saya di kebun ini. Ini batangnya sudah membesar, dahannya sudah besar, tingginya sudah ini tangan saya naikkan. Nah, segimana ini? Tinggi saya 165 cm dan ini sekitar 2,5 meter kurang lebih. Nah, jadi musangking ini cenderung dahannya naik ke atas. Kalau kita telat untuk menalinya, kalau kita paksa nanti kalau setelah besar ininya bakal somplak di sini dia. Jadi dia kalau saya bertahap, saya tarik sudah turun begini, nanti ini sudah agak datar, nanti baru di atas ininya saya kasih lagi. Nah, baru diginikan lagi agar dia tidak merusak tanaman. Nah, ini musangking umur 1 tahunan. Pertumbuhannya lumayan bagus. Nah, yang ini dulu kakinya 3, jadi karena yang satu itu terlalu kecil saya potong tinggal 2, dan akhirnya tinggal 1, udah menyatu semua.
Ini juga susulan. Ini entah baru berapa bulan umurnya, tapi pertumbuhannya tidak bagus menurut saya. Nah, entah saya yang tidak terlalu pintar merawatnya, atau memang kondisi bibit atau kondisi tanah tempat dia tumbuh yang bermasalah. Kalau menurut saya, perawatan saya semua tanaman ini saya lakukan dengan perawatan yang sama. Nah, ini saya videokan lagi. Mungkin teman-teman penasaran lihat tanaman yang satu ini. Ini yang tanaman dulu ditiban oleh dahan pohon karet itu. Nah, ini somplak semua dahannya yang di sini. Nah, terlihat ya. Ini. Nah, ini sudah kulitnya sudah tumbuh, sudah menyatu nih, habis. Nah, ditiban oleh dahan pohon ini, pohon karet itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bagus pertumbuhannya. Ini super tembaga ini. Jadi kita jalan-jalan lagi. Sebagian ada yang sudah bersih, saya siangin. Ada yang masih dalam semaknya. Dan di bagian bawah-bawah sana itu saya cuma bersihkan jalan-jalannya supaya saya bisa lewat memberikan kapur. Ini juga super tembaga, umur 1 tahun. Nah, ini bibit pindahan. Ini blackthorn atau duri hitam. Dulu tumbuh di pojokan bawah sana, saya tanam, tapi pertumbuhannya tidak bagus, daunnya nguning terus. Jadi di sini dulu durian lokal saya tanam. Jadi karena sayang ini di tengah-tengah, durian lokalnya saya pindahkan ke pojok sana. Dan ini saya pindahkan ke sini. Dibanding dia tumbuh di sana dulu, ini udah lumayan membaik dia. Nah, dia sudah terubus seperti ini. Dulu batangnya patah-patah seperti ini. Ini semplak, entah terkena apa, entah binatang. Ini udah lumayan bagus daripada yang dia tumbuh di bawah dulu. Nah, bibit ini pesakitan menurut saya. Dia ini sering sakit, sembuh lagi, sakit, sembuh lagi. Ini udah mulai agak sembuh lagi nih. Ini barusan sudah saya kasih kapur. Ternyata saya tidak perhatikan dulu semaknya dalam. Ini adalah genangan air agak lembek. Nah, jadi saya tidak memperhatikan. Jadi air ini meresap dia ke pangkal durian ini. Makanya durian ini terlalu rembab. Kayaknya daunnya menguning. Nah, ini sekarang saya sudah bikinkan parit untuk pembuangan airnya ke sana. Dan alhamdulillah ini sudah mulai terubus durian ini. Nah, udah mulai agak bagus. Ini umurnya sama yang besar-besar kita lihat dari tadi. Tapi masih segini, masih sebibit juga. Karena pertumbuhannya tidak baik. Jadi begitu selama saya sudah 1 tahun lebih kurang berkebun durian. Jadi pertumbuhan tanaman itu pertama tergantung tanah tempat dia tumbuh. Yang kedua tergantung perawatan kita. Dan yang ketiga tergantung bibit. Nah, jadi itu faktor penyebab pertumbuhan durian itu bagus atau tidaknya. Bukan karena dia sudah lama ditanam. Bisa ada juga durian itu yang sudah 1-2 tahun dia masih kecil begini juga ada. Karena pertumbuhannya tidak bagus. Lanjut ke sini. Nah, ini juga sudah saya pikir lumayan luar biasa pertumbuhannya di umur yang 1 tahunan. Ini adalah blackthorn. Batangnya sudah segini. Dari bibit yang 1 meter up. Besar jempol kaki. Kurang lebih. Nah, ini sudah saya pruning dulu. Jadi sudah terlihat dahan-dahannya. Ini sudah lumayan bagus, sekitar 2 meteran. Kita jalan ke bawah sedikit karena ini hari Jumat, jadi saya agak santai hari ini. Di tempat kerja juga saya tidak bekerja di hari Jumat. Ini juga kemarin sepulang kerja saya sempatin untuk melebarkan gundukan ini. Maksudnya bukan gundukan, ini apa ya, ini dataran. Jadi di tanah yang miring ini saya bikin tanahnya datar.
biar durian itu tumbuhnya bagus. Nah ini baru kemarin saya lebarkan karena dahannya sudah melampaui lingkaran. Nah ini bawor. Nah begini kondisinya. Jadi mana dahannya yang sudah tegak sudah mulai saya tali agar tidak terlalu banyak tunas yang ke atas. Ini bawor di usia 1 tahunan, dari bibit 1 meter up, sejempolan. Nah ini dulu juga was-was saya melihat bibit ini karena udah kuning-kuning lemas, dan alhamdulillah karena mungkin uratnya sudah berjalan kemana-mana, batangnya sudah sangat kokoh. Oh, ini sudah saya potong pucuk sekali. Nah ini bekas potong pucuknya, sudah bagus naiknya. Ini blackthorn juga. Nah sudah bagus sekarang. Ini yang di bawah kita lihat. Ini adalah bawor. Ini baru tadi saya kasih kapur. Karena di sini sudah hampir 1 tahun musim penghujan. Rata-rata hampir setiap hari itu hujan, jarang yang tidak. Jadi mungkin saya pikir saya tidak punya alat pengukur pH tanah. Tingkat keasaman tanah itu tinggi di musim penghujan. Makanya saya berpikir memberikan kapur dolomit. Nah, biar pH tanahnya naik. Ini juga lumayan bagus pertumbuhannya. Ini blackthorn. Umur 1 tahunan. Nah begini sudah sangat rimbun, dahannya sudah besar-besar. Ini udah saya kasih kapur. Nah sudah saya lakukan pruning berkala biar dahannya ini sudah memanjang begini. Ini saya sudah banyak belajar selama 1 tahun ini, baik itu dari media sosial maupun dari pengalaman saya berkebun di sini. Jadi kita kalau tidak melakukan pruning berkala terhadap ranting-ranting dahan ini tidak mau panjang dan lambat membesar. Jadi rantingnya rame tapi dia tidak mau besar rantingnya. Begitu. Dari ini kita tidak bisa melihat semua tanaman saya karena ini ada sekitar 50 batang dan semaknya masih banyak. Nah ini sudah saya siangi untuk tempat kita lewat untuk melihat tanaman durian. Di sekeliling durian itu saya siangi, terus saya siangi sekitar 1 meter jalan untuk saya menjenguk pohon durian saya. Ini juga bawor, umur yang sama. Ini batangnya sudah lumayan kokoh di umur 1 tahun ini. Wah, lumayan sudah kuat, akarnya sudah kuat. Jadi dahan-dahan yang seperti ini yang mengarah ke tebing saya bikin tinggi agar dia tidak nabrak tebing. Kalau nabrak tebing juga tidak ada gunanya nanti. Dan ini saya coba selamatkan, saya tarik ke atas supaya dia tidak nabrak ke tebing itu. Jadi begini modelnya kalau kita lakukan pruning terhadap ranting-ranting itu. Jadi rantingnya ini akan lebih cepat membesar dia. Nah begitu, akan lebih cepat kokoh batang. Ini umur yang sama. Jadi selama 1 tahun ini saya banyak belajar, banyak pengalaman juga yang saya dapat. Jadi kita jangan berhenti belajar, karena melakukan sesuatu itu tanpa ilmu itu sia-sia. Nah ini dulu bibit juga saya rasa bibit yang dijual-jual orang yang ngampas itu adalah bibit-bibit sortiran dari pembibitan. Jadi tidak dibeli orang lagi, dibawa keliling. Jadi bermasalah. Ini udah saya potong. Ini batang aslinya ini. Jadi saya sisa ada 1 bagus. Ini saya tali ke sini biar dia naik ke atas. Dan alhamdulillah dia sudah bagus. Ini musangking. Dulu bibitnya sama yang di atas, yang besar-besar tadi udah 1 tahunan. Tapi daripada merawat yang berpenyakit,
mending saya potong habis seperti itu. Nah, ini dia sudah tumbuh bagus. Ini sudah normal semua, daunnya sudah panjang, sudah normal seperti layaknya musangking. Nah, ini saya rasa batang muda seperti ini lebih cepat naiknya daripada batang tua, bibit-bibit yang kita salah memilih bibit. Jadi selama 1 tahun ini saya mengoreksi semua kesalahan saya, mulai dari awal menanam, membeli bibit, agar nanti kedepannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi ada satu lagi di sana yang kondisinya sama dengan ini, saya potong dari bawah. Tapi ini saya rasa lebih cepat naiknya daripada bibit-bibit yang batang sudah tua. Kita lanjut lagi. Ini belum ada sesi yang di sini. Kita jalan di dalam semak yang udah sepinggang ini. Nah, ini juga bibit susulan yang cukup sulit untuk merawatnya. Ini juga musangking, tapi ini udah saya rasa sudah agak membaik. Ini belum setahun umurnya. Ini saya punya satu bibit lokal yang saya tanam di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan daunnya mirip-mirip dengan musangking, tetapi dia agak lebar sedikit. Ini bibit lokal di samping rumah orang tua saya. Isinya durian ini sama dengan musangking dan bentuknya juga sama begitu. Jadi saya uji coba tanam satu batang di sini, juga buat percobaan merawat bibit yang ditanam dari biji dengan bibit okulasi, mana yang lebih cepat berbuahnya dengan perawatan yang sama. Umumnya di kampung saya orang tanam durian begini, dari biji dia biarin aja, nggak disiangi, nggak apa, nanti kalau udah berbuah baru dijenguk gitu. Kadang pas dijenguk banyak yang udah mati daripada yang hidup tanaman itu. Nah, jadi saya tanam bibit juga dari biji untuk melakukan uji coba apakah berbuahnya lama dibanding yang okulasi. Jadi saya pernah bertemu dengan seorang anggota dewan dari Solo Selatan. Jadi saya kebetulan waktu itu sama-sama beli bibit di tempatnya Uday Kirismen. Jadi dia cerita, saya tanam bibit dari biji dengan bibit yang okulasi, berbuahnya sama, tetapi dengan perawatan yang sama. Begitu katanya. Jadi saya belum pernah uji coba. Jadi ini baru saya lakukan percobaan. Katanya dengan perawatan yang sama, pemupukan, penggemburan tanah, pruning, pemotongan pucuk, katanya berbuahnya sekitar 5 tahunan, sama dengan bibit okulasi. Oke rekan-rekan, kita lihatkan satu lagi apa namanya ini, percobaan saya yang sudah berhasil. Jadi dulu saya juga pernah bagikan di YouTube. Saya melakukan sambung pucuk terhadap tanaman durian yang tumbuh di lahan. Nah, ini sekali lewat kita lihatin, ini bawor lumayan bagus. Nah, ini itu di sana juga bawor. Ini jalan-jalannya sudah saya siangi segini. Nah, ini bawor, pertumbuhannya lumayan bagus. Nah, ini kalau saya tidak salah dulu duri hitam, entah musangking, kayaknya duri hitam, antara duri hitam dan bawor. Nanti baru terlihatnya kalau udah besar. Ini percobaan saya udah berhasil, lumayan rimbun. Dan satu ini saya hidupkan agar nanti kalau dia agak tinggi saya sambungkan ke batang ini, biar dia
lebih kuat begitu. Nah, ini hasil sambung pucuk saya. Ini sudah menempel dengan sempurna, tapi masih saya ikat agar dia takutnya nanti biar nggak patah, atau nanti binatang-binatang main ke sini keinjak malah patah. Nah, ini sudah bagus pertumbuhannya, saya ikat. Dulu nggak saya ikat, saya biarin aja, jadi dia pertumbuhannya kemana-mana. Nah, ini begini. Nah, dia bertunas di sini. Ini juga, ini udah saya potong. Jadi biar pertumbuhannya fokus satu ke atas. Nah, ini alhamdulillah sudah berhasil. Nah, batang aslinya ini nih besar. Itu juga ada durian tembaga yang tingginya sudah 3 meteran di sini. Dulu saya tanam dari biji juga. Jadi yang durian lokal yang saya tanam di sini, yang dari biji itu sekitar 1, 2, 3, ada 4 batang. Nah, jadi ini durian tembaga juga. Di sini namanya durian tembaga. Kalau orang jual bibit itu super tembaga. Ini biji saya tanam. Yang ini juga saya tanam dari biji, tapi saya lakukan perawatan seperti durian premium. Kita pruning, kita bersihkan di bawahnya. Nah, jadi begini. Oke, rekan-rekan, mungkin sekian yang dapat saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dan menambah semangat kita. Cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.